Wanita ini dibunuh di tepi sungai. Dia diserang sampai mati oleh seorang mesum. Sementara itu, seorang gadis cantik sedang mengemudi di jalan, yang lewati tempat ini secara tidak sengaja. Tapi saat dia melaju ke bundaran, dia tiba-tiba menjadi sasaran monster yang bersembunyi di hutan. Tiba-tiba dia menabrak seorang pria. Lalu dia menghentikan mobilnya, dan buru-buru keluar dari mobil dan berlari untuk memeriksa situasi. Segera menemukannya tergeletak di tanah dalam keadaan sangat kesakitan, dan terus-menerus memuntahkan darah. Ketika gadis itu tidak tahu apa yang harusnya lakukan, si pria tiba-tiba menyerang gadis itu. Dia menggigit wajahnya dan terus merobeknya. Dalam sekejap mata, wajah gadis itu setengah hilang. Merasakan bahaya, dia dengan cepat berbalik dan lari. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh monster lain dengan kapak. Ketika melihat mangsa di depan matanya, dia menjadi sangat bersemangat dan segera mengayunkan kapaknya ke arahnya. Si gadis kemudian terbelah dua di tempat. Kemudian ayah dan anak itu masing-masing mengangkat satu bagian tubuh dari tanah, dan menyeretnya ke dalam hutan yang dalam. Ternyata ada sekelompok mutan mengerikan yang tinggal di hutan ini. Entah kenapa mereka terlahir dengan wajah bermutasi. Kalau ingin menuju pusat kota, harus melewati hutan ini. Jadi monster hanya bisa memburu manusia yang lewat ke sini, untuk memuaskan rasa lapar mereka. Hari ini sekelompok anak muda datang ke sini untuk pelatihan praktis, di bawah bimbingan instrukturnya. Mereka membagi kelompok orang ini menjadi dua kelompok dan mulai pergi ke hutan untuk menjelajah, untuk menghindari kecelakaan. Sehingga tim program memasang banyak kamera di area acara. Tetapi ketika staf ruang pengawas keluar untuk buang air kecil, lalu monster tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan potong tenggorokan karyawannya dengan pisau. Di sisi lain instruktur sedang mengendarai mobil patroli di hutan. Tiba-tiba menemukan dua anak panah tertancap di kendaraannya. Sebelum dia bisa memahami situasinya, tiba-tiba terdengar suara aneh tidak jauh dari situ. Kemudian dia buru-buru keluar dari mobil, ikuti suaranya agar memeriksa. Mengejutkan bahwa saat dia melihat sekeliling, sejumlah anak panah runcing ditembakkan ke arahnya. Instruktur panik ketika dia diserang dan bergegas bersembunyi. Tapi dia bersembunyi di balik pohon. Saat ini parasut datang, tetapi tersangkut di pohon. Ketika dia melihat ke arah parasut itu datang, melihat monster berdiri di sana menatapnya, dia dengan cepat mengeluarkan belatinya dan melemparkannya ke monster itu. Meskipun belati itu telah menembus tubuh monster itu, tapi tetap saja tidak membuatnya takut. Monster itu menariknya keluar dan menjilat darah dari pisaunya. Ini sangat merangsangnya. Ketika melihat adegan ini, si pria ingin berbalik dan segera melarikan diri. Tetapi tiba-tiba dipukul dan pingsan. Saat ini, ada dua anggota perempuan yang sedang terburu-buru mencari toilet. Segera mereka menemukan sebuah rumah kayu jauh di dalam hutan. Lalu keduanya masuk ke dalam, dan melihat dinding itu penuh dengan gambar orang-orang dengan wajah aneh. Segera setelah mereka mengambil foto untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba, seseorang masuk dari luar. Ternyata monster itu yang masuk bersama istrinya yang sedang hamil. Mereka diam-diam mengintip melalui celah di pintu. Hasilnya, pemandangan di depan mereka nyaris membuat mereka muntah di tempat. Kedua gadis itu melihat semburan air hitam dengan bau busuk keluar. Wanita itu menjerit kesakitan. Segera bayi yang sangat jelek lahir dengan mulus. Pemandangan ini langsung membuat mereka berdua panik dan berteriak. Dan ditemukan oleh monster itu. Saat mereka sadar bahaya akan datang, jadi buru-buru bersembunyi di kamar sebelahnya, dan segera mengunci pintu. Sekarang keduanya ingin melarikan diri melalui jendela, tapi tanpa diduga semua jendela disegel. Untungnya, setelah beberapa saat mencari, dua gadis itu memecahkan papan lantai, dan segera berlari keluar. Tak disangka, Ellie tertinggal dan kepalanya ditebas kapak.
Ternyata pria nyentrik ini mendengar suaranya dan kembali ke rumah. Ketika gadis itu berbalik, Ellie tidak ditemukan. Tapi dia tidak punya cukup waktu untuk peduli tentang itu. Hanya bisa melarikan diri. Sekarang pria itu mencari mereka di hutan. Segera menemukan seorang gadis berjemur. Tepat ketika pria itu ragu apakah dia akan menyerang gadis itu atau tidak, istrinya dengan cepat datang dan melihat suaminya mengintip wanita lain. Jadi dia marah dan menamparkan wajahnya berulang kali. Lalu dia berlari ke arah Anna dengan pisau besar. Mengambil kesempatan itu, wanita ini karena cemburu, menikam Anna 100 kali dengan pisau. Dia akhirnya mengirim saingan cintanya ke neraka. Pria eksentrik ini tidak menyangka istrinya begitu kejam. Jadi dia takut untuk sementara waktu. Dia merasa beruntung bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, dia pasti sudah ke neraka makan siang sekarang. Di sisi lain Chris sedang menyiapkan makanan untuk malam ini. Melihat anggota timnya dibedah. Pada titik ini si instruktur menyadari jika tidak melarikan diri, dia sendiri akan segera menjadi makanan monster. Jadi instruktur menunggu monster itu datang ke sini. Lalu pukul selangkangan monster itu dengan tinjunya. Dia langsung jatuh ke tanah kesakitan. Lalu si instruktur mengambil pisau tukang daging dari tanah dan memotong tali yang mengikat kakinya. Ketika melihat mangsanya ingin melarikan diri, dia dengan cepat mengambil pisau lain dan bergegas menyerang. Setelah pertarungan sengit, akhirnya dia menjatuhkan monster itu ke tanah. Tetapi ketika dia mengambil pisaunya dan hendak pergi, lalu monster itu mengambil pistol, siap menembak kepalanya. Untungnya dia mendapat pelatihan khusus, yang memiliki banyak pengalaman tempur. Jadi dengan mudah merebut pistol pria mutan itu. Lalu andalkan kemampuannya dia melepaskan tembakan ke si mutan. Tembakan ini mendorong si mutan ke dalam parit yang bau. Pada titik ini, instruktur tiba-tiba menyadari anggota lainnya dalam bahaya. Kemudian dia mengambil senjata yang tersedia di sana dan berlari menuju pangkalan. Di sisi lain gadis itu dan rekan-rekannya menemukan daging panggang yang enak. Melihat makanan lezat di depan mereka tidak bisa menahan diri. Dan keduanya membawanya kembali ke pangkalan untuk makanan yang lezat. Lalu panggil Amber untuk menikmati makanan lezat ini bersama. Tepat ketika mereka bertiga sedang makan dan minum, gadis pirang itu berlari dengan panik dan berteriak kepada orang-orang agar mereka segera keluar dari sini. Dia memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi. Namun, Ethan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Lalu undang si pirang untuk mencicipi barbecue bersama. Tapi ketika si pirang melihat tato di atasnya, dia teriak, berbalik dan lari ke hutan. Baru sekarang mereka menyadarinya. Barbecue yang mereka makan adalah teman mereka. Ketika menyadari, Amber langsung muntah. Merasakan bahaya. Jadi mereka segera mengejar si pirang dan lari ke hutan bersama. Tetapi ketika mereka berdua tiba di kamp, mereka menemukan bahwa Bas di sana telah hilang. Dan materi di tempat kejadian tersebar. Jelasnya tempat ini juga diserang oleh para monster. Sehingga mereka tidak punya pilihan selain kembali ke hutan untuk mencari jalan keluar. Anehnya, mereka belum keluar dari hutan. Kedua monster tiba-tiba muncul dan serang mereka dengan kapak besar. Untungnya Ethan dan Amber sama-sama memiliki kemampuan bertarung. Jadi cepat mereka bisa mengalahkan mutan ini. Tidak menyangka mutan ini memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Dia menggunakan tangan kosong untuk menyambungkan kembali lehernya yang patah. Ketika melihat pemandangan ini, mereka ketakutan dan segera melarikan diri. Tanpa diduga dalam kekacauan mereka kehilangan satu sama lain. Amber dan Ethan secara tidak sengaja masuk ke dalam jebakan yang dipasang oleh mutan. Keduanya digantung di pohon. Dan kedua ayah anak mutan itu menarik busur dan anak panah mereka, lalu menembaknya secara langsung. Anak panah ini mengenai kepala dua orang yang digantung di pohon. Di sisi lain mereka berlari ke pabrik yang ditinggalkan.
dan menemukan bus yang membawa mereka ke sini. Saat ini mereka mendengar teriakan minta tolong dalamnya. Dia dengan cepat mengambil kunci pas dan bergegas masuk. Namun ketika dia masuk ke dalam mobil, dia menyadari dia telah ditipu oleh pihak lain. Ketika dia tidak punya waktu untuk bereaksi, monster berdiri di belakangnya, lalu menjatuhkannya dengan satu pukulan. Dan semua ini dilihat oleh si instruktur. Ketika terbangun, mereka menemukan diri mereka dibawa ke sarang monster. Cepatlah berhenti. Sementara keduanya disiksa oleh monster, si instruktur tiba dengan senjata yang telah disiapkan padanya. Ketika dia mendengar gadis itu berteriak minta tolong, ia bergegas menyelamatkan keduanya. Dan dia sengaja membunyikan alarm untuk menarik perhatian para monster. Sekarang mereka berdua mengambil kesempatan untuk meminta bantuan. Para monster dengan cepat temukan para penyusup, dan bagi menjadi dua kelompok untuk mencari-cari. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka semua diamati oleh guru. Ketika waktunya sudah matang, dia segera memotong pergelangan tangannya untuk memancing monster. Segera tiga monster itu mengejar bau darah. Dia dengan cepat menyalakan dinamit dan membidik monster-monster itu. Kemudian terjadi ledakan besar. Kedua monster-monster ini hancur berkeping-keping di tempat. Lalu dia bergegas masuk ke kamar dan melepaskan ikatan dua si pirang. Tapi saat dia akan menyelamatkan yang terakhir, tiba-tiba sebuah panah terbang dari belakang ke dadanya. Ternyata ada monster kembali. Pada titik ini si instruktur menyadari dia tidak dapat melarikan diri lagi. Jadi dia meminta Eda untuk pergi dengan si pirang. Dan dia akan tahannya tetap di sini agar mereka berdua melarikan diri. Menghadapi kedua monster yang ganas, si instruktur yang malang ini juga tidak lolos dari pembunuhan. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, sayangnya Eda tertangkap oleh para monster. Untuk menghukumnya, monster melemparkannya dan ke dalam blender. Untungnya si pirang saat ini bisa mematikan saklar tepat waktu. Lalu dia menyerang lagi dengan kapak, ingin membelahnya jadi dua. Pada saat ini, gadis pirang itu mengaktifkan derek dengan batang kayu di dalamnya. Ketika monster tidak memperhatikan, dia didorong ke dalam blender oleh batang kayu. Dia berhasil menyelamatkannya. Pada akhirnya, keduanya berhasil mengemudikan bus yang dicuri para monster. Tinggalkan hutan teror ini. Tapi itu tidak berakhir di sana. Karena ada seorang di hutan yang memberi minum bayinya dengan air hijau. Ini menunjukkan bahwa akan ada banyak pembunuhan yang mengerikan selanjutnya.